Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah, dalam kondisi sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan online dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan belajar tentang permasalahan Islam yang sedang kontemporer, yang mungkin terjadi di masa sekarang namun di masa dulu tidak terjadi, yang mana dalam kesempatan kali ini kita fokus kepada satu tema, yaitu tentang etanasia dalam Islam. Ya mungkin teman-teman masih apa itu etanasia? Kok kayaknya belum pernah dengar gitu ya. Nah, sebenarnya etanasia ini sudah banyak terjadi di beberapa negara-negara yang negara-negara maju seperti Belgia, Belanda. Namun di Indonesia memang hal ini belum legal dan tidak dilaksanakan, dan bahkan tidak boleh dilaksanakan. Menjelaskan lebih jauh, pasti kita harus mengetahui dulu nih definisinya apa, kemudian sebenarnya apa, bagaimana, dan juga apa hukumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, etanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman, dari kata eu yang artinya adalah baik, sedangkan thanasia berasal dari kata thanatos yang artinya adalah mati. Sehingga etanasia ini didefinisikan sebagai pembunuhan dengan belas kasih, atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah mercy killing, yang mana pembunuhan itu dilaksanakan dengan bahagia, dengan damai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di beberapa negara itu sudah terjadi nih etanasia. Misalnya kita akan lebih gampang untuk mengetahui bahwasanya saya sudah dijadwalkan pada jam sekian akan melaksanakan etanasia gitu. Tapi sekarang mungkin sudah jarang ya terjadi yang seperti itu, khususnya di negara Indonesia. Tapi di negara-negara seperti Belanda, Belgia itu sering banget. Bahkan bisa aja seorang itu menjadwalkan bahwasanya saya tanggal 1 April gitu ya akan mengalami atau disuntik oleh dokter A gitu. Bahkan sekarang ada juga nih, adalah salah satu series ya yang berjudul Mary Kill People, kalau nggak salah ya, itu juga menceritakan tentang etanasia. Oke, sedangkan Indonesia sendiri adalah termasuk negara yang menganggap bahwasanya etanasia ini adalah tindakan yang ilegal dan juga tidak dibenarkan, baik dari segi agama, dari segi ilmu kedokteran, bahkan dari segi kriminalitas atau hukum pidana gitu. Jadi semuanya tidak mengakui akan adanya kebolehan etanasia. Lalu sebenarnya kasus etanasia ini pernah ada nggak sih di Indonesia? Oke, sebenarnya secara de facto gitu ya, tidak pernah ada terjadi seseorang yang meninggal karena suntik mati gitu ya. Namun permohonan untuk melakukan etanasia ini banyak sekali terjadi. Salah satu yang sangat fenomenal adalah yang terjadi pada tahun 2004, di mana di sini etanasia diajukan oleh seorang suami yang bernama Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isnanauli ini tergeletak koma selama 2 bulan. Masih 2 bulan ya. Nah, ini dilaksanakan karena ketidakmampuan untuk menanggung biaya perawatan, kemudian ditambah juga beban psikologis keluarga yang harus merawat, dan juga ini kapan gitu, sampai kapan ini terjadi gitu. Dan biasanya kasus-kasus yang koma bertahun-tahun ini seringkali ketika saya mendapatkan beberapa sumber dari berita pemberitaan itu, rata-rata terjadi pada perempuan, yang mana perempuan itu biasanya habis melahirkan, kemudian sekaligus ada pemasangan alat kontrasepsi dan lain-lain, tapi ternyata malah terjadi malpraktek yang akhirnya koma bertahun-tahun. Sehingga dalam kondisi si istri koma, hidup tidak hidup, mati juga nggak mati, itu akhirnya menimbulkan permohonan dari pihak keluarga untuk melaksanakan suntik mati ini. Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata setelah menjalani perawatan intensif, maka 1 tahun yang ada beberapa bulan kemudian si istri malah sembuh dan mengalami pemulihan dalam kesehatannya. Maka dari itu sungguh keputusan yang sangat baik ya bagi Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan etanasia tersebut, karena sebenarnya kalau masih mau dirawat secara intensif, kesehatan si istri pun juga bisa berangsur-angsur membaik. Permohonan ini tidak hanya berhenti pada Pak Hasan Kusuma saja, tapi banyak sekali permohonan-permohonan yang juga diajukan oleh bahkan si orang yang
sakit gitu ya. Kayak misalnya ini pria di Aceh ajukan permohonan suntik mati. Ini tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 ada juga Avandi yang juga mengajukan permohonan suntik mati karena sudah tidak kuat menanggung penyakit yang dideritanya. Jadi sebenarnya permohonan suntik mati ini sering banyak terjadi, namun pengadilan belum pernah sekalipun mengabulkan permohonan dari para pemohon. Itu tadi tentang bagaimana realita kasus etanasia di Indonesia. Namun ternyata perlu diketahui bahwasanya etanasia itu macamnya nggak cuma satu. Mungkin bayangan kita etanasia adalah kita menyuntikkan cairan sianida misalnya ke dalam tubuh pasien, tapi ternyata di sini ada banyak sekali macam-macam etanasia. Yang pertama adalah etanasia aktif. Dari namanya etanasia aktif, otomatis di sini ada tindakan yang sifatnya aktif dilakukan, entah itu berupa memasukkan obat bius dalam dosis besar atau mungkin memberikan cairan yang mana itu bisa mempercepat ataupun dengan tujuan mengakhiri hidup pasien secara sengaja, di mana hal tersebut merupakan istilahnya ya memang seperti itu yang dilakukan, adalah bagaimana supaya mempercepat kematian seseorang. Nah, itu adalah etanasia aktif. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu etanasia pasif, yang mana dalam etanasia pasif ini adalah dilakukan seseorang hampir sama dengan yang aktif tadi, namun caranya adalah dengan memberhentikan atau memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Jadi yang tidak dapat memperpanjang maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah pakai oksigen atau apa, kemudian alat bantu itu dilepas, nah itu kategorinya adalah etanasia pasif. Sedangkan yang ketiga adalah etanasia non agresif atau otomatis, di mana di sini kondisi pasien itu benar-benar menolak secara tegas untuk tidak menerima perawatan medis. Jadi istilahnya tuh udahlah etanasia sukarela gitu ya kalau bisa dibilang. Jadi memang dari pihak pasien sendiri yang berkehendak untuk mengakhiri kehidupan secara damai gitu ya kalau menurut definisi. Ketika ada 3 definisi etanasia tadi, pasti akan bertanya-tanya dong, apakah ketiga-tiganya ini diperbolehkan atau mungkin ada salah satu yang ditolerir dalam Islam dan juga pandangan para ulama. Nah, di sini pertama-tama pasti kita akan melihat dulu nih sebenarnya kehidupan di dalam Islam itu seperti apa. Apakah sesuatu yang sifatnya mutlak atau tidak. Kalau misalnya kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 178, di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi ada kisos bagi hukuman untuk orang-orang yang melaksanakan pembunuhan gitulah. Jadi ada ketetapan kisos nih atau hukuman bagi orang yang melaksanakan pembunuhan, yang mana kisos ini bisa diartikan oleh beberapa mufasir diartikan sebagai bentuk jaminan kelangsungan hidup manusia, sehingga kalaupun ada seseorang yang melaksanakan pembunuhan secara tidak sah, maka dia juga bisa dibunuh, karena dalam lanjutan ayat tersebut disebutkan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Bahkan faman ufiyalahu min akhihi syai'un fatibau bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Jadi memang ada ancaman bagi seseorang yang melaksanakan pembunuhan, itu ada ada jaminan bahwasanya orang yang membunuh akan dibunuh juga gitu. Jadi akan terancam untuk dibunuh. Bahkan ada juga al-ainu bil aini, al-anfu bil anfi. Itu berarti memang hidup sangat dijaga, atau nyawa seorang hamba, seorang umat itu dijaga penuh oleh Islam. Bahkan kalau misalnya kita melihat dalam fikih ya, kita melihat kalau teman-teman masih ingat atau mungkin sudah tahu, ada pesan fundamental yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, Asy-Syatibi di situ tentang al-kulliyatul khams atau maqasid syariah, yaitu yang ada 5 item, yang mana di situ salah satunya adalah hifdzun nafs, di mana ya mungkin ada hifdzuddin, hifdzul aqal, hifdzul mal. Nah, tapi salah satunya adalah hifdzun nafas, yang mana di sini adalah perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi di sini nyawa juga merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Bahkan mungkin teman-teman juga melihat kan lebih baik kita
diperkosa aja daripada dibunuh, ada juga kan yang menyatakan demikian. Itu hanya ilustrasi saja. Kemudian wacana dunia modern yang juga mewacanakan bahwasanya hidup itu merupakan bagian dari hak asasi yang absolut dan harus dijamin kelangsungannya dalam kondisi apapun. Itu tadi tentang bagaimana Islam, undang-undang, fikih itu melihat bagaimana nyawa seseorang itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi, bahkan dijamin keberlangsungannya. Sekarang kalau misalnya kita melihat dari eutanasia aktif sendiri, ini seperti apa gitu ya? Apakah ada celah untuk memperbolehkan? Nah, di sini kalau misalnya kita melihat tentang eutanasia aktif, kita akan melihat bagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang mana wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jadi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali sesuatu alasan yang benar. Kecuali misalnya harus dihukum mati dan lain-lain. Mungkin itu sesuatu pengecualian ya. Namun di sini yang dimaksud dengan eutanasia aktif kan ada sesuatu yang dia itu nggak bersalah apa-apa, cuma karena ya udahlah udah menderita, saya udah nggak kuat ngerawatnya, udah disuntik mati aja. Itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan lah ya. Akhirnya Al-Quran sendiri memandang bahwasanya eutanasia aktif ya merupakan sesuatu yang diharamkan gitu. Bahkan dalam tafsir Al-Marogi disebutkan kalau seandainya pembunuhan seperti ini diperbolehkan, maka akan mengancam keberadaan manusia. Jadi kayak nyawa itu dihilangkan adalah sesuatu yang biasa gitu loh kalau misalnya kita melihat bagaimana Al-Marogi menafsirkan hal ini. Jika dilihat dari fikih jinayah sendiri, yaitu fikih tentang pidana Islam, kita mengenal ada 3 macam pembunuhan. Ada qatlul amdi atau pembunuhan yang disengaja, qatlu syibhul amdi, pembunuhan semi sengaja, jadi niatnya nggak membunuh tapi ternyata terbunuh. Kemudian qatlul khata, yaitu pembunuhan yang salah, yang memang lalai karena misalnya nyerempet sampai meninggal. Nah itu qatlul khata itu kategorinya. Nah eutanasia aktif kalau misalnya kita lihat dari prosesnya, di mana ada seseorang yang dengan sengaja memasukkan cairan, maka maksudnya adalah qatlul amdi. Dan qatlul amdi ini dalam fikih jinayah hukumannya adalah kisos, karena kategori pembunuhan yang disengaja tadi. Kisosnya apa ya? Kalau dia sampai mati ya harus dengan dihukum mati juga, itu kalau menurut fikih jinayah. Nah sekarang kalau menurut undang-undang kita nih yang berlaku di Indonesia bagaimana? Di dalam KUHP pasal 344 disebutkan bahwasanya pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat tegas oleh korban ini diancam 12 tahun penjara. Dalam tatanan undang-undang yang lain kita menemukan ada pasal 55, ini konsekuensi dari keluarganya. Kemudian pasal 338, dokternya itu diancam 15 tahun penjara. Kemudian di pasal 345 kalau itu dilakukan atas saran dokter diancam 4 tahun penjara. Bahkan kalau misalnya kita melihat pada undang-undang kode etik kedokteran, di situ disebutkan bahwasanya dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Jadi tidak ada celah nih, baik itu dari segi agama, undang-undang kita yang berlaku, kode etik kedokteran, itu memang tidak ada celah untuk melaksanakan eutanasia aktif. Nah sekarang eutanasia non agresif atau otomatis yang tadi saya sebut sebagai eutanasia sukarela gitu ya. Yang mana dalam konteks ini pasien yang meminta kepada petugas untuk mengakhiri hidupnya sebagai jalan keluar dari rasa sakit tadi, karena udah nggak kuat, capek, harus di kemo harus cuci darah setiap beberapa minggu sekali. Nah udah capek, pengen meninggal aja deh gitu ya. Ini adalah kategori eutanasia non agresif, eutanasia otomatis, atau bisa juga disebut eutanasia sukarela. Nah, dalam hal ini Al-Quran sendiri menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 29, di situ nggak boleh teman-teman untuk melaksanakan pembunuhan terhadap diri sendiri. Karena itu ada menyakiti diri sendiri ya, wala taqtulu anfusakum. Itu kan innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha penyayang. Jadi jangan terus kamu putus asa. Dan juga ketika ada unsur tolong menolong tadi, kayaknya saya udah pengen minta tolong dokter, itu bukan dilihat sebagai tolong menolong sesama muslim, karena ini hubungannya dengan penghilangan hak hidup seseorang.
Nah, euthanasia sukarela ini seringkali dilaksanakan sebagai bentuk rasa sakit yang udah nggak bisa tertahan atau karena alasan ekonomi, karena memang sudah tidak ada biaya, kemudian tidak ada udah dana itu udah nggak ada untuk perawatan di rumah sakit, maka muncullah ide dari pasien untuk minta diakhiri hidupnya. Nah, padahal harusnya sebagai seorang muslim itu harus mengingat filosofi yang mana kebahagiaan itu adalah ketika hal tersebut terintegrasi di dunia dan juga di akhirat. Oke lah, di dunia kita udah aku mau mati aja, tapi kan kita nggak pernah tahu sebenarnya kematian itu menyakitkan atau enggak. Belum lagi konsekuensi di akhirat nanti dapat dosa, kemudian malah nggak tenang gitu kan. Maksudnya kita juga nggak pernah tahu kematian ya, cuman karena ada ancaman-ancaman dari Allah yang sedemikian rupa, malah kita akan menanggung beban itu di akhirat gitu loh. Jadi jangan sampai demikian. Kemudian kita juga dikenalkan dalam Islam itu ada dimensi transendental atau dimensi ubudiyah dalam rasa sakit, di mana sakit itu seringkali diartikan dalam beberapa hadis ya. Salah satu hadis ini menyebutkan bahwasanya seseorang itu ketika sakit atau menderita sebuah penyakit itu sedang diangkat derajatnya dan juga dihapus kesalahan dari. Jadi jangan sampai kita berputus asa untuk istilahnya sakit ini udahlah kita anggap sebagai sebuah media untuk menghapus dosa, kemudian mengembangkan ketakwaan, bahkan ujian untuk kualitas keimanan kita. Kita harus mengingat bagaimana Nabi Ayub masih sangat tegar meskipun Allah memberikan penyakit hingga ditinggalkan oleh anak-anaknya bahkan istrinya. Harusnya kita melihat hal tersebut gitu. Jangan terus udah capek pengen meninggal aja gitu. Ya jangan ya. Itu tadi tentang euthanasia sukarela. Selanjutnya ada euthanasia pasif. Apa bedanya? Kalau euthanasia sukarela tadi dari pasien, kalau euthanasia pasif ini memang udah yang menyerah itu pihak luarnya, maksudnya entah itu keluarga, dokter gitu ya, dengan meniadakan penanganan oleh petugas medis. Hampir sama alasannya kenapa ada euthanasia pasif ini. Pasti yang pertama adalah ekonomi, kemudian yang kedua adalah pertimbangan sarana dan juga petugas medisnya udah mungkin petugas medisnya udah angkat tangan. Kemudian adanya perasaan untuk membiarkan pasien ini meninggal dengan menyenangkan, nggak dalam kondisi sakit, ditusuk-tusuk atau mungkin dipasangkan alat-alat gitu kan, kesannya kayak mesak nih gitu ya. Maka udahlah diakhiri aja penanganan medisnya. Nah, untuk euthanasia pasif ini kadang-kadang dalam dunia kedokteran masih ditolerir karena memang kalau udah nggak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh dokter ya mau gimana gitu ya untuk euthanasia pasif ini. Namun sebaiknya sebagaimana euthanasia sukarela tadi, euthanasia pasif juga tidak boleh dilakukan hendaknya ya. Karena apa? Kita kalau alasannya ekonomi, ada BPJS, kemudian ada dana sosial dari pemerintah melalui KIS atau lain-lain. Kita juga punya banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang kadang-kadang zakatnya itu disalurkan untuk layanan rumah sakit ya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Jadi kalau itu alasannya ekonomis sebenarnya masih bisa kok digali biayanya. Bisa sekarang ada kitabisa.com dan lain-lain, penggalangan itu kan gampang banget ya di zaman yang sekarang. Kemudian usaha yang prima dari pihak dokter, karena seharusnya dokter kan sudah disumpah dengan kode etik yang sedemikian rupa, maka harus dilaksanakan dengan maksimal. Itu tadi tentang euthanasia pasif ya. Jadi memang euthanasia pasif ini masih membuka celah nih, kayaknya boleh dilakukan. Namun hendaknya ini dilakukan bukan karena asas menyerah, tapi tetap ada bentuk perawatan, misalnya berupa rawat jalan atau mungkin ada obat, ada kontrol setiap 1 bulan sekali atau lain-lain. Itu juga merupakan bentuk perawatan medis. Jadi tidak benar-benar dilepas secara total, baik itu dari pihak medis ataupun keluarga. Sekarang mengenai perdebatan tentang euthanasia. Meskipun tadi kita sudah menjelaskan per macam-macamnya, namun di sini juga ada kok ulama yang pro dan kontra terhadap euthanasia. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibrahim Hussein, yang mana beliau itu memperbolehkan euthanasia untuk penyakit yang menular dan sulit disembuhkan. Ini dengan alasan karena memang mengingat ketika penyakit itu sangat menular, itu lebih baik
si pasiennya aja yang udah di akhir hidupnya, daripada nanti si pasiennya menderita, kemudian juga malah akan membahayakan orang sekitar, baik itu medis ataupun keluarga dan yang lain gitu. Ini menurut Ibrahim Hussein. Namun kontranya di sini banyak sekali. Fatwa MUI jelas-jelas tidak memperbolehkan. Kiai Haji Hasan Bisri juga menganggap bahwasanya etanasia itu bertentangan dengan agama, melihat beberapa nas tadi sangat melindungi nyawa seseorang ataupun kehidupan seseorang. Kemudian Kiai Haji Sukron Makmun juga menyatakan bahwasanya kematian adalah hak prerogatif Allah SWT. Jadi kita nggak ada campur tangan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Ini tentang pro dan kontra. Namun kadang-kadang seperti halnya yang terjadi tentang COVID ini, coronavirus yang ada di Italia, saking banyaknya pasien, dokter tuh sampai kebingungan yang mana yang akan ditangani. Akhirnya para dokter memilih untuk menangani pasien yang lansia daripada yang muda-muda, karena dengan anggapan yang muda-muda masih memiliki imunitas, fisiknya juga masih kuat dan tidak terkontaminasi dengan penyakit yang lain gitu. Akhirnya dokter lebih memilih menangani yang lansia dan anak-anak. Nah, ini apakah termasuk etanasia atau bukan? Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih enggak juga, karena sudah ada upaya yang dilakukan secara maksimal oleh dokter untuk menangani si muda ini, meskipun tidak maksimal, maksudnya tidak totalitas, tapi setidaknya ada penanganan, tidak dibiarkan begitu saja. Kalau yang Ibrahim Hussein ini memang lebih istilahnya memutus penyebaran penyakit tersebut gitu kalau menurut Ibrahim Hussein. Namun secara tegas MUI, kemudian kita melihat negara, melihat kode etik kedokteran, itu sepertinya tidak memperbolehkan adanya etanasia. Lalu bagaimana solusi atas realita yang terjadi? Melihat tadi ada pro dan kontra, kemudian apa yang terjadi di masyarakat, maka di sini hendaknya ada 3 solusi yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah menghentikan perawatan dan dirawat di rumah. Kalau memang itu alasannya adalah sesuatu yang karena ekonomi lah, karena mungkin tidak mentolo pasien harus setiap hari dengan jarum, setiap hari dengan alat-alat kesehatan, maka oke, kalau mau menghentikan perawatan silahkan, namun masih bisa kok dirawat di rumah. Entah itu rawat jalan dengan konsultasi, manggil dokter dan lain-lain. Kemudian dirawat seadanya dengan maksimal. Jadi meskipun sudah di rumah, ya harus dirawat dengan maksimal gitu. Saya pernah ketika KKN itu di suatu daerah di mana ketika ada yang sakit ya udah dibiarkan diranjang, ditaruh di istilahnya ruang tengah dalam rumah, tidak dirawat, tidak didoain, pokoknya ya udah ditaruh aja di situ sampai meninggal gitu. Ada terjadi dalam sebuah masyarakat gitu, karena diyakini kalau ditaruh di ruang yang luas, bahkan yang dekat dengan tanah, itu akan mempercepat seseorang meninggal. Nah, jangan sampai seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dokter mengerahkan segala upaya dan memegang teguh kode etik. Jadi dokter jangan gampang putus asa, tetap mengerahkan segala upayanya dengan maksimal. Jika memang udah nggak bisa lagi, yaitu tadi rawat jalan dengan tetap di bawah pengawasan dokter. Itu tadi tentang etanasia, teman-teman. Sepertinya ini mungkin hal baru, tapi ini mungkin terjadi di sekitar kita, bahkan di tetangga atau mungkin keluarga gitu kan. Bagaimana ketika ada yang cepat-cepat meninggal, biar cepat-cepat meninggal, cepat dibagi warisan, itu juga mungkin akan sering terjadi. Itu saja, semoga memberi wawasan yang baru terhadap teman-teman semuanya, kemudian bisa mengambil solusi ataupun kesimpulan yang tidak tergesa-gesa mengenai kematian seseorang, sehingga kita bisa sangat menghargai nyawa dan juga kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Kayak saya akhiri penjelasan tentang etanasia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.